Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridayanti Ritonga, CGP Angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 05 Sisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pada tugas kali ini yaitu koneksi antar materi modul 2.1 pada materi pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, di kelas kita setiap anak itu unik dan mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda, bukan? Nah, disinilah diperlukan kemampuan atau keterampilan serta usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid supaya tujuan pendidikan dapat terpenuhi. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memenuhi 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid maksudnya mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua yaitu minat murid, maksudnya minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Ini dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru yang sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat melakukan salah satu strategi diferensiasi tersebut atau guru dapat juga melakukan sekaligus 3 diferensiasi tersebut. Adapun yang dimaksud dengan diferensiasi konten yaitu yang berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Atau mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memakai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami atau dapatkan dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yang telah saya pelajari, yaitu misalnya modul 1.1, modul 1.2,
modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Menurut saya keterkaitan itu pasti ada. Misalnya modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan kaitan dari modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.